Perkenalkan, nama saya Dodi Irman Joshua Nadadap. Saya perwakilan dari kelompok saya, yaitu kelompok 16, akhir 2023, dengan pembimbing kami yaitu Ibu Eka Stefani Sinambela. Adapun judul tugas akhir kami yaitu implementasi bahasa P4 untuk pembelajaran pengenalan jaringan komputer. Adapun tujuannya adalah yaitu kami ingin memperkenalkan bahasa P4 sebagai bahasa programmable untuk pembelajaran jaringan komputer yang ditujukan kepada siswa, mahasiswa, ataupun orang-orang yang ingin mempelajari bahasa P4 untuk pengenalan pembelajaran jaringan komputer. Adapun untuk mencapai tujuan kami, agar kami bisa memperkenalkan bahasa P4 ini kepada orang-orang yang ingin pelajarinya, yaitu kami akan membuat beberapa studi case, yaitu diantaranya dalam melakukan case sederhana, yaitu melakukan ping H1 dan H2, melakukan basic tunneling, dan melakukan firewall. Sebelum kita melakukan implementasi, pertama sekali kita harus mendownload terlebih dahulu file ISO dari si P4 itu. Yaitu kita bebas pilih yang mana, atau kita bisa memilih versi terbaru. Kita mendownload versi terbaru. Dan setelah itu kita akan diarahkan kepada Google Drive downloadnya. Kita tinggal mendownload saja. Setelah kita berhasil mendownload file ISO P4 yang kita download dari Google Drive tadi, langkah selanjutnya adalah kita tinggal memasangnya, yaitu di virtual machine kita, baik itu di VMware ataupun VirtualBox. Kali ini saya akan menggunakan VirtualBox, yaitu kita tinggal mengimport saja file ISO P4 itu, yaitu dengan cara klik file dan import. Nanti akan ditujukan kepada lokasi file ISO kita berada di mana. Nah, setelah berhasil kita import, maka hasilnya akan menjadi seperti ini tampilannya. Kemudian kita jalankan saja, yaitu dengan show. Nah, setelah kita menjalankannya, sini akan ada dua user yang dimana kita memakainya itu adalah P4. Nah, itu passwordnya itu adalah password default dari P4 itu, yaitu kita mengetikkan saja P4. Maka akan tampilan awal file ISO dari yang kita download adalah seperti berikut. Pertama sekali, sebelum kita melakukan implementasi, kita harus merancang topologi yang kita inginkan sesuai dengan case yang saya bilang, yaitu salah satunya itu adalah melakukan ping H1 dan H2, dimana pada gambar ini adalah gambar topologi yang kami buatkan, yaitu terdapat H1, H2, dan switch dan S1, yaitu H1 melakukan koneksi H2, kemudian H2 juga melakukan koneksi ke H1, yang dimana switch S1 ini berperan sebagai perangkat penghubung antara H1 dan H2. Nah, setelah kita berhasil merancang topologi yang kita inginkan, langkah selanjutnya adalah kita menuliskan implementasi atau script P4 yang kita inginkan. Yaitu yang pertama, kita membutuhkan dua file, yaitu file P4 dan file topologi .json, di mana file P4 ini berfungsi sebagai kita mendefinisikan pemrosesan paket, tapi aturan di dalam setiap tabel yang dimasukkan oleh control plane, ketika aturan cocok dengan sebuah paket, maka aksinya dipanggil dengan parameter yang disediakan oleh control plane sebagai bagian dari aturan dari yang telah kita buat di file basic ini. Nah, untuk file JSON itu berfungsi sebagai kita mendefinisikan seperti layaknya host, yaitu dengan yang dimana IP-nya, mana kita menuliskan IP H1 itu adalah 10.0.1.1 dan host 2 dengan IP 10.0.2.2. Nah, file JSON ini juga kita bisa mendefinisikan fungsi mendefinisikan alur switch. Nah, switch ini, S1 runtime JSON ini berfungsi sebagai kita itu mendefinisikan bagaimana aluran dari
host itu terhubung satu sama lain. Itu peran dari switch tadi agar dia bisa terkoneksi dengan H1, terkoneksi dengan H2 maupun H2 terkoneksi dengan H1. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita berhasil selesai menuliskan file P4 dan file topologi yang kita inginkan, langkah selanjutnya adalah kita menjalankan mininet agar kita dapat melihat hasilnya. Apakah H1 dapat terkoneksi dengan H2 maupun H2 dapat terkoneksi dengan H1. Nah, caranya itu adalah pertama sekali kita masuk ke dalam direktori yang di mana kita menuliskan file ping H1 H2 itu. Nah, saya menuliskannya di file exercise basic. Nah, setelah masuk kita menuliskan komen make run agar kita dapat menjalankan mininetnya. Nah, di mininet ini fungsinya itu kita agar berfungsi sebagai aplikasi emulator untuk menampilkan output dari si P4 itu. Nah, kemudian untuk melihat apakah antar ping H1 H2 terkoneksi atau H2 terkoneksi dengan H1 adalah kita menuliskan saja H1 H2. Kita lihat apakah bisa terkoneksi. Nah, kita lihat H1 dan H2 itu bisa terkoneksi satu sama lain. Nah, bagaimana dengan H2? Dengan H1 kita tuliskan saja H2 1. Nah, kita lihat H2 juga dapat terkoneksi dengan H1. Dan untuk melihat langkah selanjutnya apakah terkoneksi dengan baik semuanya antar host, yaitu kita ketikkan saja comment ping all. Maka dapat kita lihat H1 bisa terkoneksi dengan H2, H2 juga terkoneksi dengan H1. Nah, untuk case yang pertama yaitu ping H1 dan H2 dapat kita buat. Nah, setelah case pertama ping H1 H2 telah selesai, ini membuat case yang kedua yaitu basic tunneling, di mana kami memiliki 3 host yaitu host 1, host 2, dan host 3, dan juga memiliki 3 switch yaitu host 1, host 2, dan host 3. Nah, cara kerjanya ini adalah dimana basic tunneling ini akan dibuatkan switch yang akan meneruskan berdasarkan IP yang kita tuju. Nah, tunneling maksudnya di sini adalah konsep di mana paket data dari satu jaringan atau jaringan asal dikemas ke dalam paket baru dan ditransmisikan melalui jaringan lain atau jaringan tunnel sebelum akhirnya diteruskan ke tujuan akhir. Nah, basic tunneling menggunakan P4 melibatkan penggunaan bahasa P4 untuk membuat aturan yang mengizinkan enkapsulasi dan dekapsulasi paket-paket di dalam jaringan tunnel. Nah, dengan menggunakan P4, kita dapat mendefinisikan paket-paket itu dikemas, pecah, dan dilepas dalam operasi tunneling. Nah, setelah kita berhasil merancang topologi yang kita inginkan, langkah selanjutnya adalah kita menuliskan script P4, script JSON, dan script Python. Nah, script Python di sini berfungsi sebagai sama seperti case yang pertama yaitu H1 ping H2, di mana file P4 ini berfungsi sebagai mendefinisikan pipeline paket, tapi aturan di dalam situs tabel dimasukkan oleh control plane. Nah, ketika aturan cocok dalam sebuah paket, aksinya dipanggil parameter yang disediakan oleh control plane sebagai bagian dari aturan. Nah, untuk file JSON sama juga seperti case yang pertama, yaitu kita di sini menuliskan switch baik itu address-nya, MAC address, dan juga
lain sebagainya. Dan perbedaan topologi JSON dan S1 ini, di mana S1 runtime JSON ini yaitu topologi JSON ini kita mendefinisikan host-hostnya itu dan bagaimana dan keterhubungan dari satu itu terhubung dari switch satu per satu gitu. Misalnya ini seperti pada gambar tadi, itu satu itu terhubung ke switch satu. Nah, sedangkan di S1 runtime ini, runtime JSON ini, kita mendefinisikan bagaimana aturan-aturan terhubungnya antar host itu. Bagaimana keterhubungannya, seperti S1 itu terhubung dari seperti kita lihat pada gambar ini, yang dimana H2 ini kan untuk bagaimana terhubung ke H1 bisa melalui switch 3 dan juga langsung ke switch 1 gitu. Dan juga begitu juga dengan H1, agar bisa terhubung ke H3, dia harus melewati S1 dan S3. Bisa juga dari S1, S2 dan juga S3. Dia akan terhubung ke host 3. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita menuliskan script dari si Python itu. Nah, si file Python ini kita membuat dua, yaitu sebagai si sender atau pengirim dan juga si penerima atau receive. Nah, file Python ini kita menuliskan sender dan receiver untuk setiap node yang kita inginkan. Nah, kemudian setelah itu, untuk menampilkan apakah berhasil basic tunneling-nya itu adalah kita pergi ke terminal, masuk ke dalam directory mana kita menuliskan file basic tunneling itu. Kemudian kita jalankan mininetnya sama dengan yang pertama, itu makeran. Nah, agar si basic tunneling ini berfungsi, yaitu berbeda dengan komen sebelumnya, kita harus masuk ke dalam node yang kita inginkan, seperti akan tampil 3 node, yaitu node 1, dan node 3, yaitu adalah antar dari masing-masing host. Nah, setelah kita masuk ke dalam node-nya, kita menentukan di dalam basic tunneling ini kita hanya bisa membuat 2, yaitu salah satu yang berperan sebagai sender dan salah satunya itu berperan sebagai receiver. Pertama kita membuat H1 sebagai si sender dan H2 sebagai receiver dari file Python yang telah kita tuliskan. H2 itu berperan sebagai receiver enter. Nah, dia akan menunggu. Nah, setelah itu kita menuliskan H1 itu adalah sebagai si sender, ya. Kemudian kita menuliskan IP dari si H2. Lalu kita dapat menuliskan pesan yang kita inginkan, seperti halo H2. Nah, dia akan mengirimkan pesan ke si H2 dan juga dia akan menampilkan dari apa-apa saja, seperti Ethernetnya, destinasinya berapa, source-nya, type, versinya, dan juga lain sebagainya, dan juga pesan yang dituliskan oleh si H1 itu kepada H2. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, kita membuat si
H1 ini kita membuat kebalikannya, yaitu si H1 ini berperan sebagai si receiver, enter. Kemudian si H2 ini berperan sebagai sender, kita tuliskan kemudian IP yang dituju yaitu si IPC H1 itu yaitu 0 itu. Kemudian pesan ke H1 itu. Nah, dia akan sama seperti si H2 yang berperan sebagai si receiver. Dia akan menuliskan pesan dan juga destinasi, source type, versi ke versinya. Kemudian juga kita bisa membuat salah satunya itu adalah si H2 berperan sebagai si receiver, dan di H3 ini berperan sebagai si sender. Kemudian alamat si H2 yaitu H2. Kita dapat melihat pengirimnya itu adalah si S3 yaitu dengan cara si source-nya itu adalah 10.0.3 dan yang dituju adalah alamat dituju adalah si H2 itu. Nah, dapat kita lihat dari basic tunneling ini yang menggunakan 3 host switch dapat berjalan dengan baik. Nah, setelah case yang pertama dan kedua yaitu pengaduan dan basic tunneling sudah berhasil, kita coba yang case yang terakhir yaitu firewall, yang dimana firewall ini maksudnya adalah kita membatasi jaringan atau membatasi jaringan luar terhadap dari batasi jaringan dari ancaman dan serangan yang tidak diinginkan dengan mengontrol lalu lintas jaringan melalui switch. Nah, pertama sekali kita merancang topologi yang kita inginkan, yang dimana kami merancang dimana terdapat 4 host dan juga 2 switch, yang dimana S1 ini memiliki 2 host yaitu H1 dan H2, dan S2 ini memiliki H2 host juga yaitu H3 dan H4. Nah, kan seperti yang saya bilang tadi, firewall itu sebagai membatasi jaringan terhadap serangan atau ancaman yang tidak diinginkan. Nah, si S1 ini kita akan membuat dia itu berperan sebagai firewall, di mana kita mendefinisikan bahwa yang dapat melakukan koneksi itu hanya adalah jaringan internal, sedangkan jaringan eksternal itu tidak dapat berkoneksi sama lain. Nah, setelah itu kita menuliskan file script dari si firewall itu. Lalu kita tuliskan script file firewall.p4, yang dimana firewall itu .p4 ini di sini kita akan mendefinisikan bagaimana jaringan internal itu tidak dapat berkoneksi dengan jaringan luar, yaitu kita menuliskannya di ingress processing. Di sini kita akan menuliskan rules dari firewall yang kita inginkan. Kemudian setelah itu, setelah kita merancang tadi topologi yang kita buat, kita definisikan LAN per host itu dan juga links atau hubungnya H1 host itu ke switch. Nah, dan juga karena kita menuliskan si firewall itu di dalam S1, nah kita definisikan juga si firewall itu di S1 dan dengan cara kita menuliskan memanggil firewall dari P4 itu, sedangkan ini berperan sebagai jaringan eksternal. Nah, untuk mencoba apakah jaringan
firewall yang kita inginkan, yaitu hanya jaringan internal saja yang dapat berkoneksi, sedangkan jaringan eksternal itu tidak dapat berkoneksi satu sama lain, dan juga jaringan internal itu tidak dapat koneksi dengan si jaringan eksternal. Begitu juga jaringan eksternal itu tidak akan bisa berkoneksi dengan si jaringan internal. Itu adalah keinginan kita. Mencobanya itu kita sekali masuk ke dalam directory di mana kita menuliskan si firewall itu, jalankan minetnya, tunggu. Nah, setelah itu kita coba yang dimana sesuai dengan keinginan kita, yaitu hanya jaringan internal yang dapat berkoneksi satu sama lain. Contohnya itu adalah coba 1 ping A2. Dapat kita lihat jaringan internal itu dapat berkoneksi satu sama lain. A2 ping lihat dapat terkoneksi. Nah, bagaimana dengan jaringan internal dengan jaringan eksternal? Coba gimana 1 ping 3. Kita lihat tidak dapat terjadi koneksi karena rules dari firewall yang kita buat hasil salah satunya. Nah, bagaimana dengan jaringan CH4? Kita lihat juga tidak dapat berkoneksi sama lain. Nah, bagaimana dengan jaringan eksternal ke internal? Kita coba. Ya, ping 1. Kita lihat tidak dapat berkoneksi jaringan internal ke jaringan eksternal ke jaringan internal. Bagaimana dengan antar dari si jaringan eksternal? Kita coba 3 ping 4. Kita lihat jaringan eksternal itu juga tidak dapat berkoneksi satu sama lain. Nah, yang dapat disimpulkan bahwa case yang ketiga juga berhasil sesuai dengan keinginan kita. Demikian dari hasil implementasi tugas akhir kami yang berjudul implementasi bahasa P4 untuk pembelajaran jaringan komputer. Hanya teman-teman atau Bapak Ibu yang melihat video ini dapat terbuka tentang bahasa P4 itu, bahwa bahasa P4 itu dapat kita gunakan sebagai untuk pembelajaran jaringan komputer. Terima kasih juga terhadap Bapak Ibu. Terima kasih juga terhadap teman-teman dan Ibu Eka Stefani Sinambela SST MSC yang telah membimbing kami selaku dosen pembimbing. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.